Seorang guru honorer di Semarang yang telah bekerja selama 15 tahun hanya mendapatkan gaji 400.000 per bulan. Meski digaji kecil, guru tersebut tetap semangat mengajar. Warsiah memulai rutinitas hariannya sebagai guru honorer di Taman Kanak-Kanak Bunga Harapan Baru Kuarun 2 di Kelurahan Banget Ayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Saat tiba di sekolah pukul 7 pagi, Arsi, panggilan akrabnya, langsung meminta anak didiknya berbaris, bernyanyi, dan berdoa sebelum memasuki kelas. Gaji Rp400.000 yang diterima per bulan itu pun baru naik sejak bulan Januari 2018. Sebelumnya, Arsi hanya menerima gaji sebesar Rp300.000 per bulan. Saya mendapatkan uang transport ya dari yayasan sekitar Rp400.000. Kami mohon untuk Bapak Pemerintah agar memperhatikan nasib kami ini yang sudah menjadi pendidik PAUD kurang lebih 10 tahun, bahkan ada yang lebih dari 10 tahun tapi masih juga menjadi guru tetap yayasan. Harapannya bisa diangkat jadi pegawai negeri sipil. Kepala Taman Kanak-Kanak Bunga Harapan Baru Kuarun 2, Retno Risyati Ningsing menjelaskan, minimnya gaji yang diterima guru honorer di Taman Kanak-Kanak yang dipimpinnya dikarenakan minimnya siswa dan iuran yang ditarik pihak Taman Kanak-Kanak. Pemasukan yang minim tersebut masih dibagi lagi untuk menggaji para guru yang berjumlah 4 orang serta operasional kegiatan sekolah. Di sini itu semua kan tergantung siswa, kita pendapatan semua itu dari penarikan siswa, SPP bulanan itu iuran bulanan buat dari siswa untuk sekolahan. Saat ini, guru honorer di Kota Semarang mulai dari TK hingga SMA mencapai 2.000 orang. Hanya guru honorer yang mengajar di sekolah negeri saja yang mendapat bantuan dari anggaran dana APBD Kota Semarang. Dari Semarang, Ferry Nugroho, Metro TV. Warga desa Kutoarjo, Kaliwungu, Kendal mempunyai tradisi unik menjelang datangnya bulan puasa, yaitu berebut gunungan sumpil. Gunungan yang berisi sumpil, makanan khas Kaliwungu yang terbuat dari beras dan dibungkus dengan daun bambu ini, aneka makanan ringan, serta hasil bumi ini disiapkan warga kampung Jagalan Desa Kutoarjo, Kaliwungu, Kendal untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Usai berdoa bersama, warga kemudian mengarak gunungan yang berisi 2.000 sumpil keliling kampung diiringi dengan drum black. Sesampainya di Bukit Jabal, gunungan kemudian menjadi rebutan warga yang sudah berkumpul. Warga rela saling dorong dan berebut sumpil yang sudah dikemas dalam wadah plastik ini karena warga percaya akan mendapatkan keberkahan. Siska, salah satu warga, berharap mendapat keberkahan sesuai dengan simbol dan makna yang terkandung dalam makanan khas Kaliwungu ini. Mudah-mudahan ke depan ini merupakan ikonnya untuk Kutoarjo, biar nanti semakin tahun semakin semarak, semakin dikenal tidak hanya di Kaliwungu tapi mungkin untuk di tingkat yang lebih. Camat Kaliwungu Kendal, Cahyo Surya mengatakan tradisi berebut sumpil ini bermakna keberkahan manusia dalam menjalani hidup harus seimbang. Sementara sumpil yang dibungkus dari daun bambu mempunyai makna agar manusia bisa berguna seperti bambu yang setiap bagiannya bermanfaat. Selain itu, sumpil yang terbentuk segitiga mengandung makna manusia harus menjalin hubungan dengan Sang Pencipta, dengan sesama manusia, dan benda lain ciptaan Tuhan. Arti sumpil itu filsafatnya sangat dalam sekali. S itu sumeleh, U itu urip, M itu marang, P pangeran, I ingkang, L itu langgeng. Jadi hidup kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menggelar kirab gunungan sumpil, juga digelar pengajian dalam rangka haul dan ruahan massal di makam Wali Hasan Abdullah atau Eyang Pakuaja. Dari Kendal, Wahyudi, Metro TV. Dengan melibatkan 3.118 apoteker yang tersebar di 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah, pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Tengah menggelar edukasi penggunaan dan penyalahgunaan obat secara serentak di seluruh sekolah tingkat SMP dan SMA di Jawa Tengah.
Dalam kegiatan yang diikuti oleh 72.209 pelajar ini, para apoteker memberikan edukasi mulai dari bagaimana cara mendapatkan obat, menyimpan, hingga cara membuang obat dengan benar. Kegiatan yang melibatkan ribuan apoteker dan puluhan ribu pelajar ini pun memecahkan rekor muri dan tercatat sebagai rekor ke-8.438 dengan ditandai oleh pemberian piagam penghargaan oleh muri kepada petugas daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Tengah. Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Tengah, Rosid Sujono, mengatakan kegiatan edukasi ini sendiri bermula dari rasa keprihatinan terkait maraknya penyalahgunaan obat, khususnya di kalangan pelajar. Selain itu, sejumlah kasus penyalahgunaan obat yang melibatkan remaja hingga penemuan pabrik pil PCC di Semarang beberapa waktu lalu menandakan penyalahgunaan obat di Jawa Tengah cukup tinggi. Alangkah sedih dan prihatinnya kalau generasi muda yang harusnya itu menjadi pionir untuk pembangunan ke depan sekarang terjerat beberapa hal yang mungkin menyebabkan mereka itu mungkin tergelincir kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kegiatan yang ditandai dengan pelepasan balon sebagai simbol bebas dari penyalahgunaan obat ini pun disambut antusias oleh para pelajar. Selain bisa memperoleh ilmu secara langsung dari para apoteker, para pelajar juga bisa mengetahui bagaimana bahayanya mengkonsumsi obat tanpa resep dokter. Acara ini lebih ke mengedukasi untuk pelajar-pelajar agar lebih tahu bahaya dari obat-obatan terlarang. Diharapkan dengan peran aktif dari semua pihak, berbagai bentuk penyalahgunaan obat terutama di kalangan pelajar sebagai penerus bangsa bisa diminimalisir semaksimal mungkin. Dari Semarang, Ferry Nugroho, Metro TV. Keakraban antara anak dan orang tua terlihat dalam sosialisasi Gerakan Membaca Nasional Orang Tua membacakan buku di TK Universal Ananda Kendal. Dari gerakan ini tumbuh rasa cinta dalam mendidik anak sehingga siswa menjadi anak yang berkarakter, cerdas, motorik, dan kognitif serta jadi insan yang kreatif dan mandiri serta bertakwa. Orang tua membacakan buku bersama dengan anak dengan bahasa yang mudah dicerna anak-anak. Berbagai buku disediakan oleh sekolah, mulai dari buku cerpen, dongeng, kisah-kisah tokoh, dan sebagainya. Ketua Yayasan TK Universal Ananda Nunik Pusporini mengatakan gerakan nasional membaca buku ini bertujuan untuk membangun dan mengeratkan hubungan emosional antara orang tua dan anak. Gerakan ini sudah sering dilakukan orang tua di rumah, tapi dengan gerakan ini orang tua bisa memberikan porsi lebih kepada buah hatinya untuk membacakan buku kapan dan di mana saja. Gerakan nasional membacakan buku ke anak yang dilakukan oleh orang tua di rumah ataupun di mana saja saat kesempatan itu ada. Dengan gerakan ini diharapkan tumbuh kesadaran pada orang tua untuk meluangkan waktu meski hanya sejenak membacakan buku bersama anaknya. Selain itu, membacakan buku juga dapat merangsang pertumbuhan motorik dan kognitif anak. Salah satu orang tua siswa mengaku sangat senang dengan kegiatan sosialisasi ini. Menurutnya, gerakan ini juga sebagai penyadaran orang tua untuk lebih peduli terhadap pendidikan anak dan masa depannya. Selain itu, gerakan nasional membaca buku ini juga membuat cinta kasih orang tua dengan anak terjalin erat. Anak jadi aktif bertanya dan mencermati penjelasan yang diberikan orang tua. Dengan gerakan nasional membaca buku bersama anak ini, diharapkan akan menumbuhkan minat baca dan menulis pada anak sejak dini. Dari Kendal, Wahyudi, Metro TV. Dengan siaran lokal di 29 kota, dari ujung barat hingga ujung timur negeri, sampaikan peristiwa, suguhkan hasanah bangsa. Kami selalu bangga menjadi Indonesia.